Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Jumiati. Pada hari ini anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang matriks, yaitu operasi pada matriks. Sudah siap belajar anak-anak? Alhamdulillah. Operasi pada matriks. Operasi pada matriks terdiri dari penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar pada matriks, perkalian dua matriks, dan transpos matriks. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin 1, 2, dan 3, sedangkan untuk poin 4 dan 5 ini adalah pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Tujuan pembelajaran untuk operasi pada matriks. Yang pertama, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan pada matriks. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil pengurangan pada matriks. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil perkalian skalar pada matriks. Kita masuk ke materi penjumlahan pada matriks. Di sini ada masalah ya, dimana di sini sebuah toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda ya. Jadi ada kota A dan kota B. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan ya. Jadi total biaya yang diperlukan berapa untuk di kedua kota ini, dengan catatan data ada yang diperoleh sebagai berikut ya. Nah, untuk memperoleh total biaya, maka kita bisa menjumlahkan ya. Menjumlahkan misalkan untuk kue brownies, maka berapa total bahan kuenya yang diperlukan, kemudian berapa biaya untuk juru masaknya. Begitu juga untuk kue bika Ambon, berapa bahan kuenya totalnya yang diperlukan ya. Kemudian untuk juru masaknya berapa. Dengan menggunakan konsep matriks, anak-anak kita buat ke dalam konsep matriksnya. Ya, kita buat di sini menjadi misalkan di sini kita misalkan matriks A ya, kita misalkan saja matriks A itu elemennya yang ini ya, 1 juta ya, 1 juta. Kemudian 1.200.000, kemudian 2 juta. Baris kedua, kolom kedua 3 juta. Nah, kemudian untuk matriks B-nya kita tuliskan, matriks B-nya ini berarti baris pertama, kolom pertamanya 1.500.000. Untuk baris pertama, kolom kedua 1.700.000. Kemudian yang ini 3 juta. Inilah 3.500.000. Kita akan menjumlahkan untuk memperoleh biaya totalnya. Kita akan menjumlahkan misalkan matriks C ini adalah matriks A ditambah dengan matriks B. Kita akan menjumlahkan. Cara menjumlahkannya anak-anak ini yang seletak yang sama di baris pertama, kolom pertama kita jumlahkan dengan baris pertama, kolom kedua. Itu jumlahkan jadi 1 juta ditambah 1.500.000 berarti 2.500.000. Itu juga untuk ini yang ada di baris pertama, kolom kedua kita tambahkan juga berarti menjadi 2.900.000. Kemudian untuk ini untuk baris kedua, kolom pertama berarti 2 juta ditambah 3 juta menjadi 5 juta. Kemudian yang untuk baris kedua, kolom kedua kita tambahkan 3 juta ditambah 3.500.000 jadi 6.500.000. Nah, dengan konsep matriks maka bisa dikatakan bahwa
biaya total untuk bahan kue brownies itu sebesar 2.500.000, sedangkan untuk juru masaknya itu sebesar 5 juta. Sedangkan untuk kue Bika Ambon ini untuk bahan kuenya totalnya 2.900.000, sedangkan untuk juru masaknya adalah 6.500.000 ya. Di sini kita lihat anak-anak, di sini ordo matriknya di sini 2 baris dan 2 kolom. Jadi Ibu tuliskan 2 kali 2. Matriks B juga barisnya 2, kolomnya 2, ordonya juga 2 kali 2. Sehingga hasilnya nanti matriks C juga berordo 2 kali 2. Di sini didefinisikan misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan entry-entry A, I, Z, dan B, I, Z. Matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B ditulis C sama dengan A ditambah B. Apabila matriks C juga berordo M kali N dengan entry-entry ditentukan oleh C, I, Z adalah entry matriks A, I, Z ditambah B, I, Z. Jadi yang dijumlahkan adalah yang letaknya atau entry-nya letaknya posisinya sama. Misalnya seperti ini, contoh berikutnya. Diketahui matriks berikut ini ya, ditambahkan, kita akan mencari berapakah nilai P dan Q. Berarti ini setelah kita jumlahkan, kita menggunakan konsep kesamaan dua buah matriks. Kita jumlahkan dulu yang untuk unsur di sini, baris pertama, kolom pertama. Berarti kita jawab P ditambah 2, kita tambahkan dengan sini ya, baris pertama kolom pertama ditambah P sama dengan sini adalah 4. Kita jumlahkan berarti 2P sama dengan 4 kurang 2, dipindahkan jadi negatif. 2P sama dengan 2, P-nya berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, untuk Q-nya kita lihat posisi Q. Q-nya di sini di baris kedua, kolom kedua. Ini ya. Nanti untuk mencari Q, 5 ditambah Q ditambah 3 sama dengan sini posisinya adalah 5. Maka Q ditambah ini 5 tambah 3, 8 sama dengan 5. Q-nya berarti 5 dipindah ruas min 8. Q sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah bagaimana menjumlahkan. Jadi dua buah matriks itu bisa kita jumlahkan dengan syarat mempunyai ordo yang sama. Seperti ini ya. Ini ordonya 2 kali 2. Matriks ini sebelah sini juga 2 kali 2, sehingga hasilnya nanti matriks berordo 2 kali 2. Lanjutkan. Sekarang ke pengurangan pada matriks. Di sini ada sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun ya. Yang dinilai sama dengan 10% dari hasil perolehan sebagai berikut. Ini adalah harga perolehannya, ini adalah penyusutannya. Maka harga bakunya kita bisa menghitung dengan berarti mengurangkan harga perolehan dengan harga penyusutannya ya. Bisa kita kurangkan hasilnya ya. Kita kurangkan, maka berdasarkan konsep matriks bisa kita tuliskan di sini ya. Kita tuliskan, misalkan di sini adalah matriks yang pertama itu 25 juta, kemudian 65 juta, 48 juta, kita kurangkan dengan 2.500.000, kemudian 6.500.000, 4.800.000. Anak-anak kurangkan hasilnya ya. Jadi yang seletak ini posisinya sama, baris pertama kolom pertama ini kita kurangkan 25 juta dikurang 2.500.000.
sehingga hasilnya adalah 22.500.000. Ini kita kurangkan 6.500.000 dikurang 65 juta dikurang 6.500.000 sehingga hasilnya 58.500.000. Ini kita kurangkan juga 48 juta dikurang 4.800.000 sehingga hasilnya 43.500.000. Nah, ini adalah harga bakunya. Jadi sini harga bakunya 22.500.000, yang ini 58.500.000. Dan di sini adalah 43.500.000. Ini adalah pengurangan pada matriks. Jadi yang dikurangkan adalah yang seletak, ya, seperti tadi pada penjumlahan. Nah, sekarang kita akan melihat di sini diketahui ada matriks X, ada matriks Y, dan matriks Z. Jika ada, tentukan pengurangan matriks berikut ini. Nah, anak-anak kita harus melihat syarat dari dua matriks bisa dijumlah dan dikurang itu jika ordonya sama, ya anak-anak ya. Kita lihat dulu ordonya, kita cari dulu ordo matriks X. Barisnya ada 1, 2, 3, kolomnya ada 1, 2, berarti ordonya 3 kali 2. Untuk matriks Y barisnya 1, 2, 3, kolomnya ada 2, berarti ordonya 3 kali 2, baris kali kolom ya. Untuk Z ordonya barisnya 1, 2, 3, kolomnya juga 3, sehingga ordonya 3 kali 3. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk yang pertama Y dikurang X. Matriks Y ordonya 3 kali 2, matriks X juga 3 kali 2. Berarti bisa kita kurangkan ya anak-anak ya. Kita tulis sini matriks Y dikurang matriks kita tuliskan 1, 5, 9, kemudian sini 3, 7, 11 dikurang, salah ibu ya, ibu hapus dulu. Berarti hapus dulu ya, ibu salah ya, terbalik tadi ya. Nah, kita tulis di sini aja ya, matriks Y-nya biar ibu nggak salah lagi. Matriks Y-nya 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12 dikurang matriks X. Matriks X-nya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Anak-anak bisa kurangkan ya. Berarti 2 dikurang 1 yang searah nih ya, yang seletak yang sama entry-nya ya posisinya. 2 dikurang 1, 1. 4 dikurang 3, 1. 6 dikurang 5, 1. 8 dikurang 7, 1. 10 dikurang 9 juga 1. 12 dikurang 11, 1. Ini adalah ordonya ya, hasil pengurangannya. Sekarang yang kedua. Y dikurang Z. Anak-anak lihat dulu, Y-nya ordonya 3 kali 2, Z-nya 3 kali 3, maka ini berarti tidak bisa dikurangkan. Ini tidak bisa ya, tidak bisa dikurangkan. Lalu yang ketiga, X dikurang Z. X dikurang Z. X-nya ordonya 3 kali 2. Z-nya 3 kali 3. Berarti beda ya ordonya ya, juga sama. Tidak bisa dikurangkan. Jadi syaratnya harus kalau A ditambah B ya, itu syaratnya ordonya harus sama ya. Ini ordo A sama dengan ordo matriks
B ya. Misalkan di sini ordonya M kali N, di sini juga ordonya harus M kali N. Begitu juga untuk pengurangan ya, A dikurang B. Ini bisa kita tuliskan A ditambah negatif B. Ini juga sama ya. Ordonya harus sama ya. Ordo matriks A harus sama dengan ordo matriks B. Ini baru bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Selanjutnya perkalian skalar pada matriks. Misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan entry-entrynya ya, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A, dinotasikan dengan C sama dengan K dikali A. Bila matriks C berordo M kali N dengan entry-entrynya, maka kita bisa menghitung ya untuk entry-entry pada matriks C yang posisinya sama ya, elemennya sama, tinggal kita kalikan dengan K. Contohnya seperti ini. Ini adalah matriks L, maka sepertiga L, sepertiga ini adalah skalarnya anak-anak ya, bilangan realnya ya. Nah, maka dengan cara bagaimana kita kalikan semua elemennya atau entry pada matriks L dengan 1/3. Kalian kalikan ya. Kalikan sepertiga semua sehingga hasilnya 12 kali 1/3 ini 4, sepertiga kali 30 10, sepertiga kali 15 5 ya. Kemudian sepertiga kali 00, sepertiga kali 24 8, 1/3 kali 18 6, 1/3 kali 3 1, 1/3 kali negatif 3 negatif 1, 1/3 kali negatif 12, berarti 1 kali negatif 12 dibagi 4, hasilnya negatif 4. Untuk perkalian skalar, maka setiap entry pada matriksnya kita kalikan dengan bilangan skalarnya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah matriks A, adalah matriks B. Kita disuruh menentukan matriks E, di mana 3A dikurang B. Bisa kita tuliskan di sini. Matriks E sama dengan 3 dikali matriks A. Kita tulis dulu matriks A-nya 0, 5, 3, 2, 1, 0. Dikurang matriks B. Min 5, 8, 7, 12, min 17, 0, 3, min 4, 1. Nah, cara menganunya, anak-anak kalikan dulu ini. Yang sama posisinya ya, yang kita kurangkan. 3 kali 0, 0, ini min. Kita kurangkan sini, ibu tulis sini ya. Berarti ini 3 kali 0 dikurang min 5. Yang di tengah berarti 3 kali 5 dikurang 8. Yang baris pertama kolom ketiga berarti 3 kali 3 dikurang 7. Sekarang yang baris kedua 3 kali 2 dikurang 12. 3 kali 1 dikurang negatif 17. Ini ya. Kemudian 3 kali 0 dikurang 0. Kemudian ini 3 kali 7 dikurang, jadi posisinya sama anak-anak ya, dikurang 3. Ini baris kedua, baris ketiga kolom kedua berarti 3 dikali negatif 6 dikurang negatif 4. Dan yang terakhir 3 kali negatif 5 dikurang 1. Lalu kita hitung ya hasilnya. Ini berarti 3 kali 0 ya, 3 kali 0 ini 0. Ini min kali min positif 5. 0 tambah 5 5. Kita hitung sini 3 kali 5 15 dikurang 8 7. 3 kali 3 9 dikurang 7 2. Sini 2 kali 2 3 ya harusnya ya.
3 kali 2, ini 6, dikurang 12, 6 dikurang 12, berarti negatif 6. 3 kali 1, 3, ini negatif kali negatif jadi positif, 17. 3 ditambah 17, 20. Ini 3 kali 0, 0, dikurang 0, 0. 3 kali 7, 21, dikurang 3, 18. Nih, 3 kali negatif 6, negatif 18. Kemudian ini negatif kali negatif positif 4. Berarti negatif 18 ditambah 4, berarti negatif 14. 3 kali negatif 15, 5 ini negatif 5, negatif 15 dikurang 1, negatif 16. Ini adalah hasil matriks E-nya ya. Jadi matriks A ordonya 3 kali 3, matriks B juga ordonya 3 kali 3, maka bisa dikurangkan hasilnya matriks E dengan berordo sama ya. Jadi kita mengurangkan entry-entry yang letaknya sama. Demikian penjelasan Ibu untuk materi operasi matriks pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Ya, pesan Ibu senantiasa rajin-rajin belajar, membantu orang tua ya, jangan lupa berdoa, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kemudian senantiasa berakhlak yang baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Nana.